Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari sejumlah relawan Jokowi dan Gibran. Dukungan ini disampaikan saat Prabowo bertemu empat mata dengan Gibran Rakabuming Raka dan relawan di Solo, Jawa Tengah sambil santap malam, menu angkringan dan wedangan. Prabowo mengaku kaget dapat dukungan baca pres dari relawan Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi, Jateng dan Jawa Timur. Saya didadak, ini Kopassus didadak, mantan Kopassus terdadak. Ya. Tapi tidak menyangka sama sekali, Pak, ya? Tidak menyangka. Oh, gitu. Pak, terima kasih. Ada 15 relawan, tadi sempat ada pesan khusus nggak Pak dari relawan untuk mendengar? Ya, kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window, ya. Koordinator relawan Gibran, Kuat Hermawan percaya diri mengklaim 90% relawan di Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung Prabowo untuk meneruskan kerja Jokowi. Intinya karena komitmen Prabowo pada Indonesia itu sangat luar biasa dan meneruskan gagasan-gagasan Pak Jokowi ke depannya, meneruskan program-program yang hari ini sedang dan sudah dirintis sikap. Ini soal sikap kawan-kawan di Jawa Tengah dan Jawa Timur melihat konsolidasi yang dilakukan, suara-suara yang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Kemarin teman-teman menyampaikan aspirasi ke kami. 90% itu ke Prabowo dan kita mengambil sikap itu dukung Prabowo. Pengamat politik menilai sikap politik Gibran tak bisa dilepaskan dengan sikap politik sang ayah yang menyiratkan dukungan baca pres Jokowi terbuka tak hanya untuk Ganjar yang diusung PDIP tapi juga Prabowo. Pak Jokowi membuka opsi bukan hanya ke Ganjar Pranowo. Nah itu pula yang kemudian ditiru, di copy paste sama Mas Wali. Jadi saya melihat sikap politik Mas Wali tidak bisa dilepaskan dari sikap politik Pak Jokowi. Bisa juga disebut sebagai perpanjangan berarti ya dari Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya begini, kenapa demikian? Nah, saya menduga karena Pak Jokowi memang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang umumnya punya partai politik. Ya, Ibu Mega punya Perjuangan, Gus Dur punya PKB, Pak SBY punya Demokrat. Nah, Pak Jokowi ini tidak punya partai, meskipun beliau kader PD Perjuangan. Tidak ada partai yang bisa dia remote kontrolnya. Pasca pertemuan, Prabowo juga menyebut pertemuan itu silaturahmi mempererat ikatan persahabatannya dengan putra sulung Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah relawan Jokowi Gibran memberikan dukungannya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk bertarung di pemilihan Presiden 2024. Lantas apakah dukungan relawan Jokowi Gibran ini merupakan bentuk dukungan Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kepada Prabowo? Untuk mengulasnya sudah hadir sore hari ini di studio ada politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Sore Bang Adian. Sore. Dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom sudah ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan juga bergabung bersama kami dengan Ketua Umum Relawan Joman Immanuel Ebenezer. Sore Mas Adi, Bung Noel. Sore Mbak. Oke, saya ke Bang Adian dulu. Bang Adian, PDIP ini kaget nggak sih dengan bentuk dukungan ternyata relawannya Jokowi dan juga Gibran ini justru ke Pak Prabowo? Semua ini belum ada yang final ya, termasuk kerjasama antar partai, koalisi dan sebagainya belum ada yang final. Finalnya nanti Oktober sampai 25 November di mana capres dan cawapres sudah didaftarkan dengan KPU. Bahwa kemudian sekarang ada yang bikin musrah segala macam, ya kita melihatnya dinamika saja. Kenapa begitu? Begini loh Mbak, sikap kita Presiden tetap dia harus menyampaikan sikap yang netral. Tidak boleh berpihak pada siapapun dan segala macam. Tapi kalau saya ditanya misalnya bagaimana pandangan saya akan sampaikan begini. Bahwa PDI Perjuangan sudah selama lebih dari 20 tahun memenangkan Jokowi dan keluarganya dalam 7 kali kemenangan. 2 kali wali kota, 1 kali gubernur,
2 kali presiden, 1 wali kota Solo, dan 1 wali kota Medan. Itu diperjuangkan dengan komitmen tinggi oleh PD Perjuangan. Kalau berangkat dari sejarah itu, tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak berpihak pada PD Perjuangan. Kalau sekarang? Apa tuh? Kalau sekarang relawannya Pak Jokowi dan juga Mas Wali Kota berbalik mendukung Pak Prabowo, artinya? Kalau yang saya lihat di televisi, saya tidak hadir di lapangan ya. Yang menyatakan dukungan itu kan relawan-relawan yang kita juga belum bisa identifikasikan itu relawannya siapa. Jokowi atau Gibran atau bagaimana. Karena kalau tidak salah satunya dulunya mantan caleg Golkar toh. Itu loh. Nah ini harus kita verifikasi dulu, nanti ada waktu kita periksa seperti itu gitu loh. Dan kalau dibilang Jawa Tengah, Jawa Timur, itu 2 provinsi loh, masa yang hadir 15. Oke, nah kalau misalnya dari Bang Noel sendiri, Bang Noel Anda sekarang sudah bergabung mendukung Pak Prabowo. Nah apakah Anda juga mengartikan bahwa semakin banyak dukungan para relawan Pak Jokowi ini terhadap Pak Prabowo, artinya semakin apa yang dibacanya? Ya kami sih melihatnya fenomena ini sebetulnya dari kemarin sudah terlihat lah bahwa memang apa yang saya sampaikan selama ini 90% relawan Jokowi itu sudah bermigrasi mendukung Pak Prabowo untuk maju di 2024 nanti. Jadi fenomena ini sih kita nggak begitu terlalu kaget, apalagi kita lihat kemarin pertemuan relawan Jokowi di tempatnya Mas Gibran, relawan Jokowi dan relawannya Mas Gibran. Maksudnya sudah terbaca sebelumnya gitu? Kenapa? Sudah terbaca sebelumnya bahwa akan bergerak mendukungnya ke Pak Prabowo? Selama ini kan kita komunikasi terus Mbak, jadi nggak terlalu ini sekali. Gitu loh. Artinya kan berkali-kali Mas Gibran juga nyampaikan tunggu komando Jokowi gitu lah. Nah, tunggu nggak tahu sudah ketahuan kan kemarin sebetulnya arahnya kemana gitu loh, dengan hadirnya Mas Gibran, kemudian adanya Pak Prabowo di tempat. Nah kami melihatnya itu sebuah dukungan terbuka atau dukungan bulat relawan Jokowi ke Pak Prabowo untuk maju di 2024 nanti, kayak gitulah kira-kira. Oke, artinya sudah terbaca tuh Bang Adian kalau misalnya komunikasi yang intens dan akhirnya justru mendukungnya adalah ke Pak Prabowo. Komunikasi yang intens siapa dan siapa? Bang Noel, bisa dijawab? Iya, saya dengan kawan-kawan saya mendukung Prabowo. Bang Adian? Loh, komunikasi yang intens itu yang saya tahu antar presiden dan ketua-ketua partai. Itu yang akan saya jadikan sebagai alat ukur antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu yang akan saya jadikan sebagai alat ukur saya, bukan komunikasi-komunikasi di luar itu yang bisa kemudian hari ini kemana, besok kemana, tahun lalu kemana, tahun depan kemana gitu loh. Patokan kita sederhana, komunikasi formalnya itu adalah antara presiden dan ketua umum partai. Apakah PDI Perjuangan, apakah Golkar dan sebagainya. Itu yang akan jadi panduan kita. Itulah kenapa, karena hanya partai politik yang diberikan kewenangan secara konstitusional untuk mengajukan calon. Partai politik dan gabungan partai politik. Siapapun itu kalau mau melangkah di luar konstitusi itu, ya rubah dulu konstitusinya. Jadi menurut Bang Adian sendiri bahwa suara dari relawan Pak Jokowi ini bukan merupakan suara juga dari Pak Jokowi? Bukan. Kalau misalnya kemudian Pak Jokowi mau mengarahkan, dia akan bicara ke partai. Dan kita kan sama-sama tahu, tadi saya sudah sampaikan, ada 7 kemenangan. 7 kemenangan yang diberikan PDI Perjuangan yang membawa Jokowi dan keluarganya, Gibran di Solo dan Bobi di Medan, memenangkan pemilu, pilkada, pilpres. Dan saya percaya Jokowi tidak akan lupakan ini. Dia tidak mungkin melupakan sejarah itu. Sejarah pada dirinya, pada anaknya, dan pada menantunya. Nah, secara komunikasi intensif dia dengan partai juga masih berjalan sampai sekarang. Tapi kita harus sama-sama jaga begini loh Mbak. Nggak bisa Jokowi langsung ngomong, dukung si A, si B. Ketika dia bicara seperti itu, saat itu dia melanggar konstitusi. Tidak bisa. Yang bisa dia lakukan adalah berbicara pada ketua-ketua partainya. Dan sekali lagi itu dibuktikan dengan kehadiran dia saat deklarasi Ganjar Pranowo. Oke. Nah, kalau gitu apa sih sebenarnya Mas Adi yang dilihat gitu kalau misalnya tadi kalau kata PDIP bilang bahwa ini bukan merupakan suara dari Pak Jokowi sih, tapi kalau dari gestur-gesturnya ini sebenarnya suara relawan ini betulkah dukungan di belakang dari Pak Jokowi ini?
Saya kira dua hal, Audrey. Dari hasil diskusi saya dengan beberapa teman-teman relawan Jokowi di berbagai forum, mereka selalu mengatakan bahwa setiap gerak politik yang dilakukan oleh relawan Jokowi pasti sepengetahuan, pasti atas koordinasi dengan Jokowi. Merah kata Jokowi, merah kata relawan. Putih kata Jokowi, merah pula kata relawan. Dalam konteks itu saya meyakini bahwa setiap gerakan politik yang dilakukan oleh relawan itu adalah replika politik dari Jokowi. Karena kalau kita melihat secara rata-rata, Jokowi itu kelihatan nyaman, kelihatan happy bicara tentang Pilpres itu di depan relawannya. Karena Jokowi tidak mungkin bicara tentang Pilpres itu di depan partai-partai politik. Artinya gestur itu terlihat dan artinya sekarang ini Pak Jokowi lagi bermain di dua kaki gitu maksudnya Mas Adi? Betul, cuman kan yang menjadi pertanyaan publik ini yang kedua. Apa yang kemudian membuat Pak Jokowi membiarkan para relawannya begitu banyak menyebar nama-nama di luar kader PDIP, Ganjar Pranowo. Kita tahu bahwa Jokowi bisa jadi presiden sampai saat ini adalah berangkat dari PDIP, jadi gubernur dari PDIP, kemudian jadi wali kota Solo juga dari PDIP. Jadi bagi saya ini karena belum jelas saja, the end of the day-nya kalau sudah mengerucut pada nama-nama yang sudah mendaftarkan diri ke KPU soal siapa yang mendapatkan tiket pencapresan, sebut saja misalnya Ganjar sudah mendapatkan tiket, Prabowo juga mendapatkan tiket pencapresan, Bang Adian dan PDIP akan bertanya, Jokowi sebenarnya sikap politiknya mau seperti apa? Karena pasti akan dihitung betul oleh Adian Apitulu. Kalau memang Jokowi mau ke Prabowo, ya pasti akan dilawan. Apapun judulnya, Ganjar harga mati. Begitupun dengan teman-teman Gerindra, pasti berharap betul petuah politik dari Jokowi itu di 2024. Tapi saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan, jangan terlampau banyak berharap dari Jokowi. Karena Jokowi itu adalah kader PDIP. Kecuali memang Jokowi itu di 2024 ingin head to head dan berhadapan-hadapan dengan PDIP. Jadi saat ini itu sejumlah relawan rekomendasinya ke sejumlah nama karena belum ada yang pasti dan ada yang belum fix. Tapi secara umum saya meyakini Audrey bahwa Jokowi itu pastinya nanti akan tegak lurus kepada PDIP. Kalau itu tidak dilakukan, saya kira PDIP, Adian Apitulu dan aktivis-aktivis PDIP yang lainnya akan membuat perhitungan politik dengan kader-kader partai yang dianggap tidak lurus terhadap partai-partai yang dianggap tidak tegak dan tidak samikna watokna ke partai. Termasuk dengan PDIP perlakuannya kepada Jokowi. Kalau memang Jokowi mau ke Prabowo, ya apa boleh buat kata Bang Adian. Jokowi pun harus mereka lawan. Tak ada pilihan lagi. Kalau harus itu yang mesti terjadi di 2024. Saya membacanya seperti itu. Oke, nah kalau gitu berarti belum ada kepastian dong ya Bung Noel ya terkait dengan pendukungan dukungan dari Pak Jokowi kepada relawan untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi sebenarnya seberapa persen sih dukungan relawan yang sudah bergeser ke Pak Prabowo? Tadi yang saya sampaikan itu sudah 90% dukungan relawan. Itu sudah valid 90%-nya? Migrasi sudah 90%. Tadi betul apa yang Adian sampaikan. Memang semua itu belum definitif sebelum Oktober karena definitifnya itu nanti pas bulan Oktober. Nah, konteks itu betul apa yang dia sampaikan. Saya sebagai kader partai, tadi ada yang bilang itu, ya betul sebagai kader partai. Tapi kami juga sebagai pendukung Jokowi dan sebagai relawannya punya sikap sebetulnya berbeda dengan pilihan partai. Misalnya, memang sebagian juga ada yang memilih Mas Ganjar karena ikut arahan partai betul. Tapi kami hari ini punya pertimbangan politik yang berbeda dari sikap partai itu sendiri. Karena kami ingin juga melihat perubahan yang berbeda lah dari apa yang selama ini kita inginkan. Misalnya kayak kami inginkan orang sosok yang seperti apa gitu loh, yang seperti misal Pak Jokowi sampaikan punya keberanian, lantas punya mengerti apa yang diinginkan rakyat. Nah, sosok itu yang kami terjemahkan di dirinya Pak Prabowo. Misalnya kayak Pak Prabowo punya keberanian untuk bicara tentang masa depan. Kedua, Pak Prabowo berani mengikuti keinginan rakyat berkaitan dengan korupsi dan sebagainya. Bang Noel, saya mau fokus ke angka 98%, 90% itu yang diklaim katanya sudah mengarah ke Pak Prabowo. Itu sangat besar sekali Bang Adian. Tinggal 10% lagi Anda sebagai wakil koordinator relawan Ganjar nggak gusar 90% ke arah Pak Prabowo. Gini loh Mbak, orang mau klaim 90%, 120% nggak penting. Dulu juga pernah ada survei yang memenangkan Prabowo sampai 101%. Lebih besar 1% dari jumlah persentasenya. Jadi itu nggak penting buat kita. Yang saya bilang adalah data saya berdasarkan data TKN. Tim Kampanye Nasional 2019. Dari data tim kampanye nasional 2019 itu 255
dari 300 yang terverifikasi dan didaftarkan ke KPU itu mendukung Ganjar. Nah, angka ini ada by name by address. Jadi bukan sebutan angka saja. Diadu saja nanti data kehadiran fisiknya, absensinya segala macam, clear. Tapi jadi kalau adu kemudian data ini ya. Iya, tapi kalau kemudian adu klaim, ya semua orang bisa bilang apapun. Itu loh, dan saya tidak mau terjebak pada apa klaim-klaiman seperti itu. Datanya mana? Orang kita sudah periksa kok. Bisa dibuktikan Bang Noel datanya? Bisa. Bisa. Justru Oke, tahan dulu Bang Noel. juga. Nanti saya akan kasih lebih lengkap usai jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kalau tadi sebelumnya Bang Noel ini yang mengklaim 90% boleh adu data dengan Bang Adian. Kalau gitu jangan-jangan ini bukan hanya pertarungan antar capres tapi juga bisa antar relawan nih. Sebetulnya bukan soal pertarungan antara relawan dan partai, tidak ada begitu Mbak. Tapi memang ya karena kita sebagian besar pendukung Jokowi memilih Pak Prabowo, ini kan hal yang biasa. Memang di partai kan punya mekanisme. Kami ini kan memang relawan ini kan organisasi yang tidak seperti partai ya, terstrukturnya begitu ketat dan sangat bagus sekali. Ya jadi menurut saya sih biasa aja sih relawan mendukung Pak Prabowo selama irisan ideologisnya nggak terlalu jauh. Pokoknya selama kita lihat perjuangannya tidak lari dari apa yang kita perjuangkan, ya nggak masalah. Kalau apa yang diperjuangkan Pak Prabowo itu juga apa yang diperjuangkan oleh PDIP gitu. Misalnya kayak soal Pancasila, kemudian NKRI dan sebagainya, soal keberagaman, dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo itu selalu menyampaikan, ya saya dengan Mas Ganjar itu tidak terlalu jauh perbedaan perjuangannya. Mas Ganjar juga berjuang buat bangsa ini. Silakan Bang Adian, silakan. Gini loh, kita jangan lari dari konteks. Tadi kan kita berbicara tentang data. Oke, begini ya. Ada data paling sederhana saja kita pakai. Data penyelenggara Musra. Oke, Musra kemarin. 18 organisasi relawan. 10 ke Ganjar. Confirm. Hadir mereka? Hadir. Pimpinannya hadir. Penasihatnya Andi Gani Noya datang. MC-nya juga hadir. Dari Musra datang ke tempat kita. Menjadi MC acara. Dari 8 yang tersisa, terbagi 3 kelompok. Satunya menunggu arahan Jokowi, satunya kemudian 3 periode, satu lagi abstain. Dari 8 masih pecah 3. Dari 18 nih. Oke, tapi kita jangan pakai angka yang ratusan dulu. Tapi kalau tadi kata Mas Adi, Bang Adian, kalau lihat dari gesturnya, kok kayaknya nyamanan pada saat Pak Jokowi berbicara di depan Musra kalau pada begitu saat Mas Adi harus lihat rangkaian pidato Jokowi. Bagaimana intonasi suaranya berbeda saat itu. Dia melengking tinggi. Dia ketika kemudian diteriakin nama salah satu capres, dia berbalik ke sisi yang lain. Kalau kita mau membaca gestur, artinya walaupun saya bukan dalam kapasitas membaca gestur, tapi semua orang bilang intonasi suara Jokowi berbeda saat itu. Tidak dengan ratusan pidatonya yang lain. Artinya apa? Apa? Artinya kalau yang ditangkap Bang Adian pada saat itu? Artinya menurut saya dia tidak mau didesak-desak seperti itu. Dia tuh presiden loh. Presiden Republik Indonesia. Lalu didesak-desak untuk menunjukkan sikapnya saat itu. Bahkan Jokowi sampaikan, saya dapat amplop tapi tidak saya buka. Itu jelas Jokowi sampaikan. Bagaimana mungkin kemudian seorang Presiden Republik Indonesia di hadapan ribuan orang dan diputar di televisi, dipaksa-paksa, dioyok-oyok untuk secara terbuka menyampaikan dukungan politiknya. Itu saja sama saja mempermalukan dirinya, mempermalukan konstitusi. Oke, kalau gitu Mas Adi emang benar yang ditangkapnya bahwa tadi ya diam itu artinya adalah nggak mau gerasa-gerusu, kemudian nggak nyaman, sinyalnya nggak mau didesak. Masih di mute, Mas Adi? Ya halo, suaranya tadi nggak kedengeran. Ya. Oke, jadi saya ulangin lagi ya. Tadi kalau kata Bang Adian bilang sebenarnya waktu gestur yang di Musra itu adalah Jokowi itu sebenarnya nggak nyaman loh, nggak mau didesak-desak. Intonasinya? Intonasinya. Saya nggak tahu ini didesak oleh siapa. Ya bagi saya prinsipnya cuma satu, Jokowi itu kader PDIP, nggak mungkin mendukung calon presiden di luar PDIP, itu saja keduanya. Kecuali memang di 2024 Jokowi itu ingin pisah jalan dari PDIP.
Makanya tadi di awal saya mengatakan kalau memang Jokowi ingin mendukung calon lain seperti Prabowo Subianto, pasti digaris juga sama Bang Adian sama PDIP. Ini teman, ini kawan, dan siapa yang harus diajak bekerja sama. Oleh karena itu, sebelum ada garis resmi, sebelum ada garis tegas diumumkan oleh KPU kandidat capres, selama itu juga saya kira akan dibiarkan. Tapi the end of the day-nya, kalau memang sudah definitif calon presidennya, pastinya PDIP berhitung betul siapa minyak dan siapa air, siapa kawan dan siapa lawan, termasuk Jokowi. Ditanyakan pasti, Gibran pun ditanyakan dukung siapa, Prabowo atau Ganjar. Kalau dukung Prabowo, pasti juga akan dilawan apapun. Karena bagi PDIP, bagi Adian Apitupulu, bagi elit-elit PDIP yang lain, tidak ada cara lain untuk memenangkan Karena tadi pertarungan. sudah di-warning juga sama Bang Adian begitu ya Mas Adi ya, dengan beberapa kali Kalau saya kemenangan. membaca begitu dalam kondisi normal, karena PDIP ini kan partai yang di mana semua kadernya harus tegak lurus ya ke pimpinan dan elit partai. Kecuali itu tadi Jokowi memilih pisah jalan dengan PDIP di 2024. Tapi saya agak rumit membayangkan itu semua. Rumit sekali. Kalau gitu Bang Noel dilihatnya kalau kemarin relawan Jokowi dan Mas Gibran ini mendukung Pak Prabowo, jangan-jangan ini juga merupakan bentuk desakan ke Pak Jokowi. Desakan nggak nih? Enggak lah, apa yang mau didesak? Emang kita ini apa sih? Tapi ketika kita menyampaikan, itu kan bagian hak konstitusi kita. Tidak jauh beda dengan apa undang-undang partai yang punya hak untuk menyalonkan presiden adalah partai dan gabungannya. Sama halnya ketika kita relawan, setiap warga negara punya hak untuk menyampaikan pendapatnya dan pandangannya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Menyampaikan boleh, tapi menyampaikan tidak masalah. Tapi meminta presiden untuk menyatakan dukungan politiknya secara terbuka, itu akan membuat Jokowi melanggar konstitusi. Itu Gitu loh. presiden yang nggak mungkin ya, menurut pandangan saya, presiden ini juga akan merasa tidak nyaman kalau disesak. Buktinya ketika presiden di acara musrah, sangat ekspresif sekali menyampaikannya. Jadi nggak ada desakan ya? Beda ya, nggak ada desakan maksudnya. Cari pemimpin yang punya keberanian, berpihak kepada rakyat, jangan mau kemauan elit. Nah, itu kan keren tuh. Luar biasa, saya lihat ekspresif sekali presiden. Persis apa yang Mas Adi Praetno sampaikan, sangat nyaman ketika presiden berpidato di depan relawannya tanpa ada semacam sebuah tekanan. Gitu. Itu menunjukkan bahwa Pak Presiden itu sangat nyaman sekali dengan relawan-relawannya. Maka kita tidak ada yang menekan, Mbak. Itu saya rasa pernyataan Adian itu tidak ada tekanan ya dan desakan ya Bang Noel ya. Kalau dari intonasinya kan kita gini loh. Tadi kan Mas Adi bicara tentang gestur segala macam. Saya bilang yang berbeda itu intonasi presiden. Yuk kita buka seluruh rangkaian pidato presiden dimanapun. Ada nggak intonasi melenggeng-lenggeng seperti itu? Itu sesuatu yang tidak biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Saya menganggapnya tidak nyaman. Kenapa Mas tidak nyaman? Dia Presiden Republik Indonesia. Dia harus berdiri di atas semua kelompok dan tidak bisa didesak-desak secara terbuka. Kami tunggu instruksi Jokowi, kami tunggu perintah Jokowi, arahan Jokowi. Nggak bisa, Mbak. Permintaan itu bisa memaksa Jokowi permintaan itu bisa memaksa Jokowi untuk melanggar konstitusi, gitu loh. Oke, masih tetap ini merupakan desakan. Itu harapan. Bedakan antara desakan dan harapan. Oke, Mas Adi kalau kayak gitu panasnya seperti ini, panasnya antar relawan dan juga termasuk manuver para relawan ini nanti akan mengganggu nggak sih kinerja dari Pak Jokowi sendiri? Dan bagaimana juga harusnya Pak Jokowi ini harus bersikap? Ya saya kira tidak akan terlampau mengganggu ya, karena ini kan bagian dari kerja-kerja yang sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Jokowi. Jadi bagi saya sederhana sebenarnya, jangan terlampau berharap juga para pendukung Prabowo akan mendapatkan dukungan dari Jokowi secara eksplisit. Karena Jokowi ini adalah kader PDIP. Di situ kata kuncinya. Bisa saja ini kata PHP, pemberian harapan palsu Pak. Dalam politik ini kan biasa. Ini kan PDIP belum bicara dengan Jokowi, PDIP belum bicara dengan Gibran, maunya apa? Kalau itu ditanyakan, saya kira relawan-relawan politik Jokowi ini yang dianggap wajah politiknya dari Jokowi akan ditertibkan, Mbak. Kalau memang sudah betul tidak mau dengan PDIP, kalau memang beda dengan Artinya harus terang-terangan begitu ya Mas Adi ya?
Ya betul, ini kan masih umbang kanan, umbang kiri, masih Oke, bunga-bunga baik. demokrasi. Oke. Tapi kalau sudah jelas siapa yang mendapatkan tiket pencapresan, saya kira tidak ada ampun bagi siapapun, bagi PDIP. Kalau Oke. memang sikap politiknya berbeda, pasti akan dilawan, termasuk Baik. Jokowi. Itu tadi, saya selalu mengatakan ini, jangan pernah berharap dukungan politik dari Jokowi di luar Ganjar Pranowo dan di luar PDIP. Baik, Haram masih hukumnya, panjang Pak. perjalanan. Karena darah merah Jokowi itu darah Oke, merah. tadi sudah di warning juga dari Hingga PDIP ini. ya. Tapi kita lihat ya, kita nggak tahu ya nanti dinamikanya akan seperti apa ya. Terima kasih Mas Adi Praetno, terima kasih juga Bang Noel, dan juga terima kasih Bang Adian Napitupulu. Sehat selalu Bapak-Bapak, kita ketemu lagi di lain kesempatan.